Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para legal, jadi mohon maaf ini waktunya terganggu. Jadi mungkin akan terus berulang nih, tapi saya akan berusaha tetap bisa mengisi acara ini. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Yara yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua Yara Aceh, para panitia, pengurus legar, moderator Pak Saripudin, ada senior Pak Muzakir ya, di sini, dan rekan-rekan lain yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Ini mohon maaf, ini waktu kita terpenggal-penggal ya, karena keadaan kebetulan saya sudah di sekretariat ajudan ya, jadi tiba-tiba Bapak panggil saya harus standby ke dalam. Jadi untuk menyingkat waktu, saya langsung ke materi. Jadi melihat tema yang diajukan, kepada saya mengenai pelaksanaan hukum jenayah. Jadi saya mengkonstruksikan judulnya menjadi Kanun Acara Jenayah, karena tema pelaksanaan hukum jenayah ini lebih besar gaung ataupun bahan-bahan yang menjurus ke kanun acara nanti. Jadi sedikit banyak sebagaimana penjelasan sebelumnya dari rekan kami Pak Dr. Ferry Ihsan yang memberi materi sebelumnya tentang kanun acara. Kita tahu bahwa para legal ataupun advokat ini merupakan salah satu bagian dari subsistem hukum pidana menjadi salah satu penegak hukum ya, salah satu penegak hukum. Sebelumnya juga sudah disampaikan materi oleh Pak Ferry Ihsan bahwa ada dua fungsi hukum acara. Yang pertama fungsi preventif dan fungsi represif ya. Kalau fungsi represif itu mungkin di apa-apa yang dijalankan oleh penegak hukum dari kewenangan negara, misalnya penyelidikan oleh penyidik PPNS, polisi dan penyidik kejaksaan untuk perkara tertentu, perkara tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi. Kemudian penuntutan, persidangan oleh hakim. Nah, preventifnya adalah dari kawan-kawan para advokat. Ya, kawan-kawan para advokat ini memposisikan diri menjalankan fungsi hukum acara secara preventif, ya, memastikan seluruh hak-hak tersangka klien itu tidak disimpangi oleh proses penegakan hukum. Jadi itu kita saling bersinergi ya. Jadi dari fungsi hukum acara, preventif dan represif, kita punya porsi masing-masing ya. Tapi hukum acara tetap sama ya. Hukum acara tetap sama. Makanya kita antara yang menjalankan fungsi represif maupun preventif itu sebaiknya punya satu pemikiran. Jadi dalam pelaksanaannya itu tidak ada lagi kita berdebat mengenai siapa berwenang, kapan dia kewenangan itu dilaksanakan, tapi sudah ke bagaimana memastikan hak-hak tersangka yang dijalankan itu sudah dipenuhi. Ya, tidak lagi berdebat dia berwenang apa tidak. Jadi sudah lebih ke langsung ke pelaksanaan. Tadi mungkin sudah diperkenalkan biodata diri saya. Ini slide ini nanti saya skip. Nah, mengenai kanun jenayah, baik kanun acara maupun kanun jenayahnya sendiri. Jadi ini didahului oleh perjalanan sejarah yang panjang masyarakat Aceh yang selalu menjunjung tinggi syariat Islam ya dalam berbagai aspek kehidupan ya. Sebelum ada kanun ini juga masyarakat Aceh sudah ingin menjalankan
syariat Islam dalam sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Bahkan dari sejak zaman Sultan Iskandar Muda sudah diagungkan pantun. Nah, pantun ini dilukiskan dan diabadikan di beberapa fakultas hukum, termasuk di salah satunya di Universitas Syahkuala. Ya, ada tulisan adat bak putumruhum, hukum bak Syahkuala, kanun bak putrofang, resam bak laksamana. Ya, ini menandakan bahwa tanpa kanun jinayah ataupun bukan acara jinayah pun kita sudah meresap, ya, sudah membudaya untuk ingin menjalankan syariat Islam. Jadi perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan itu beberapa konflik terjadi itu sebenarnya juga dipicu keinginan oleh masyarakat Aceh untuk pelaksanaan syariat Islam secara kafah. Ya, sejak zaman dahulu. Pecah perang DITI juga ingin mendirikan Darul Islam, ya, DITI. Jadi keinginan-keinginan ini baru bisa diwujudkan di akhir-akhir tahun dalam undang-undang akhir-akhir dekade terakhir di Undang-Undang 11 2006 tentang pemerintahan Aceh, dan akhirnya kita bisa laksanakan sampai saat ini. Jadi saat ini berlakunya syariat Islam di Aceh sudah menjadi hukum positif, ya, sudah menjadi hukum nasional, bukan lagi hukum biasa. Jadi ada juga beberapa kerajaan Aceh yang dulu seperti Demak, Banten, yang lain-lain berkeinginan seperti Aceh, ya, ingin menerapkan syariat Islam, tapi mereka mungkin ya perjuangannya tidak sebesar apa yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Sampai saat ini kita bisa merasakan kanun jinayah bisa ditegakkan di Aceh. Kemudian awal keistimewaan kesempatan untuk melaksanakan syariat Islam itu di tahun 99 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 sebagai cikal bakal Undang-Undang Provinsi Aceh tentang keistimewaan Aceh. Dan sampai saat ini kita sudah merasakan. Jadi dalam materi hari ini saya membagi dua modul pra penuntutan nanti dengan modul penuntutan. Ya, kenapa saya membagi dua modul ini? Karena penuntutan dan pra penuntutan ini kewenangan jaksa, ya, kewenangan jaksa dalam menjalankan hukum jinayah di Aceh. Ya, nanti karena kewenangan pra penuntutan juga bersinggungan atau beririsan dengan kewenangan penyidikan, mungkin nanti akan ikut saya bahas dan singgung. Jadi ini modul kedua, modul pra penuntutan, ada pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan. Jadi saya awali dengan sistematika kanun acara jinayah. Jadi rekan-rekan pasti sudah familiar dengan klasifikasi ini. Jadi ini terdapat saya membuat seperti ini supaya kita mudah membagi konstruksi kanun acara jinayah, kanun nomor 7 tahun 2014 itu 7 2013 itu ada ketentuan umum di pasal 1 angka 1 ada 41 poin, kemudian ada azas dan tujuan pasal 2 sampai pasal 4. Ini ada tiga pasal, ya. Kemudian ruang lingkup berlakunya kanun pasal 5. Kemudian penyidikan dan penuntutan itu penyelidik dan penyidik pasal 6 sampai pasal 12. Kemudian ada penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Nah, itu pasal 6 sampai pasal 37 ini ada klasifikasi. Rekan-rekan nanti bisa lebih mudah, ya, menghafal, ya. Ya, setidaknya walaupun tidak terhafal mati, tapi beberapa klasifikasi ini memudahkan kita saat mencari, ya. Nah, misal mencari ketentuan mengenai tersangka dan terdakwa itu ada di mana. Nah, itu ada di pasal 56 sampai 74. Nah, secara umum kalau kawan-kawan paralegal nanti
membandingkan ya, mensandingkan KUHP dengan Kanun Acara Jinayah, itu ada beberapa kemiripan ya, dan kemiripan ini karena pada saat penyusunan Kanun Acara Jinayah ini mengacu pada hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 agar tidak menyalahi ketentuan umum dalam menjalankan hukum acara pidana. Jadi secara umum klasifikasi ini mirip ya, mirip dan harus sesuai dengan hukum acara pidana. Nah, ini lanjutannya penuntutan upaya hukum luar biasa, putusan Mahkamah Syariah, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim. Jadi apa hal-hal baru yang berbeda di dalam Kanun Acara Jinayah ini yang membedakan dengan hukum acara pidana yang ada di peradilan umum? Ya, kita bisa memperhatikan atau melihat beberapa ketentuan yang berbeda, misalnya ada mahkamah, ya, mahkamah, penyebutan mahkamah itu sebenarnya sebelum ada kanun dan peraturan tentang hukum acara jinayah di Aceh, itu mahkamah ini adalah pengadilan agama, ya, pengadilan agama yang diberi tugas melaksanakan hukum acara pidana jinayah. Biasanya pengadilan agama ini tidak menjalankan kewenangan itu. Jadi kekhususan di Aceh yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara jinayah atas dasar permohonan pelaku jarimah itu dilaksanakan oleh mahkamah. Jadi poin 1 ini mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara jinayah atas permohonan si pelaku jarimah. Ini juga menyimpang dari KUHP karena ada hukum acara yang berbeda. Jadi pelaku jarimah bisa memohon langsung untuk diputus. Nanti akan saya jelaskan pasalnya di mana. Kemudian ada penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di mahkamah hanya dapat dilakukan atas adanya keadaan yang nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti, mengulangi jarimah. Memang secara umum azas ini juga ada di hukum acara jinayah, tapi di Kanun Acara Jinayah dicantumkan sebagai hal-hal khusus. Kemudian penggunaan kata, lafal dan sumpah yang diawali dengan basmalah dan wallahi, ya, ini tidak ada di hukum acara pidana biasa. Kemudian penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas WH, ya. Kemudian ada perbedaan alat bukti di beberapa jenis jarimah. Alat bukti kemudian memperkenalkan penjatuhan ukubat cambuk. Jadi ada beberapa pengertian yang bisa kita peroleh dari Kanun Acara Jinayah. Dilihat ada pengertian Polri, wilayah Persispa. Ini nanti bisa sama-sama dibaca pengertian-pengertian dan istilah yang secara umum masih sesuai atau sebagaimana yang diatur dalam hukum acara jinayah. Kemudian ada beberapa azas yang dicantumkan dalam hukum acara jinayah seperti legalitas, keadilan berimbang, peradilan terbuka untuk umum, perlindungan hak asasi manusia, praduga tidak bersalah, ganti kerugian dan rehabilitasi, peradilan menyeluruh sederhana, kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap, bantuan hukum bagi terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat atau tadabur, ya. Karena hukuman yang tadaburnya diantaranya adalah ada hukuman eksekusi cambuk yang dilaksanakan di depan umum. Nah, ini bentuk salah satu pembelajaran kepada masyarakat yang lain yang agar tidak mengulang ataupun tidak turut serta menjadi tersangka dalam pembantuan untuk melakukan perbuatan jarimah, ya. Kemudian tujuannya juga digambarkan dalam kanun itu diantara mencari dan mendapat kebenaran material selengkap-lengkapnya dari perbuatan jenayah, ya. Kalau dari pengertian hukum acara pidana secara umum memang pengertiannya tujuannya hampir sama, mencari dan mendapatkan kebenaran material atau mendekati kebenaran yang sesungguhnya, ya. Tapi secara umum tujuannya hampir sama.
kemudian mengupayakan agar masyarakat pernah yang melakukan jarimah itu bertobat, ya. Beda dengan tujuan-tujuan lain yang di dalam hukum pidana itu, orang yang sudah dihukum dan menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan itu diharapkan bertobat, ya. Jadi ada tugas yang berat di sana. Sebenarnya ini menjadi objek penelitian yang baik karena di dalam acara jinayah itu ada ketentuan yang sebenarnya harus ada LP khusus, ya, LP khusus untuk membina para pelaku jarimah ini bertaubat, ya, yang telah dijatuhi hukuman. Ya, ada kemudian. Memang secara umum di LP pembinaan mental para napi untuk kembali bertobat ini dikemas dalam beberapa program, ya. Nah, cuma seharusnya ada pembinaan khusus yang diinginkan di sini dan belum terwujud seluruhnya. Kemudian azas hukum acara jinayah dapat dilihat secara umum seperti azas legalitas, keadilan yang berimbang, perlindungan hak asasi manusia, kemudian azas praduga tidak bersalah. Nah, ini secara umum sama, ganti kerugian dari rehabilitasi. Kemudian panggilan HAM sudah, Bu. Peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan ringan, ini sama seperti azas-azas hukum umum. Kemudian tujuan itu ada di pasal 4, itu yang saya sebutkan tadi, mencari dan mendapatkan kebenaran material, nanti bisa dilihat di pasal 4. Kemudian ruang lingkup keberlakuan ini bisa dilihat di pasal 5 dan pasal 96. Ya, yang menjadi perhatian di sini mengenai penundukan, ya. Banyak orang yang bertanya bagaimana tuh perbuatan jarimah yang dilakukan orang yang bukan beragama Islam yang di Aceh, kemudian melakukan bersama-sama dengan umat Islam, bisa memilih menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah, ya, bisa, ya. Kalau tidak ada penundukan maka dia akan dihukum melalui peradilan umum, ya. Kemudian mengenai koneksitas juga sudah diatur bersama-sama yang masuk dalam lingkungan peradilan syariah Islam dan peradilan militer yang menundukkan diri diperiksa diadili oleh Mahkamah Syariah. Ini pasal 5 junto pasal 95 Kanun Acara Jinayah nomor 7 tahun 2013. Rekan-rekan sekalian, penyidik dan penuntut umum secara umum sama, ya. Penyidik ini merupakan pejabat Polri atau PPNS yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Ini sama kewenangan yang diberikan dalam Kanun Acara Jinayah dengan KUHP. Dia bisa menerima laporan, pengaduan, segala macam, mencari keterangan bukti, menyuruh berhenti, kemudian mengadakan tindakan lain hukum acara jinayah. Selain itu, tindakan itu kewenangan, tindakan penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadap seseorang kepada penyidik. Kemudian kewenangan ini khusus penyidik PPNS dan Polri ini ada pembeda, bisa dilihat di pasal 9, ya. Nah, ini yang membedakan di pasal 9. Kemudian di lanjutan pasal 9. Nah, ini dua pembanding, nanti rekan-rekan bisa membaca lagi. Kemudian koordinasi penyidikan itu diatur di pasal 9 dan pasal 10. Dalam melaksanakan kewenangannya, penyidik wajib menjunjung tinggi nilai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Jadi penyidik PPNS yang melaksanakan kewenangannya dibantu oleh anggota kepolisian dan sipil.
Masih ada istilah penyidik pembantu di sana yang mirip dengan apa yang diatur dalam KUHP. Nah, rekan-rekan bisa lihat di pasal 13 dan pasal 14. Nah, kemudian penuntut umum juga masih sama dengan yang diatur di dalam KUHP secara umum. Semua jaksa yang menjalankan kanun acara jinayah itu berasal dari kejaksaan. Ya, dasar hukum kejaksaan melaksanakan ini ada di pasal 39 nanti bisa dilihat di Undang-Undang Kejaksaan, itu berwenang melaksanakan perkara-perkara yang diatur dalam kanun acara jinayah yang berlaku di Aceh. Ya, kewenangannya sudah diatur dalam pasal 15. Kemudian mengenai penangkapan, nah ini saya skip aja karena sama deh. Kemudian mengenai penahanan, ya, mengenai jangka waktu penahanan. Nah, ini yang masih mirip juga. Cuman yang membedakan KUHP dengan kanun acara jinayah ini ada jangka waktu pelaksanaan ukubat, ya, 20 hari. Jangka waktu pelaksanaan ini yang membedakan. Kalau masa-masa penahanan yang lain mirip. Nah, ada yang berbeda juga. Rekan-rekan paralegal nanti ini harus bisa memperhatikan nih, perpanjangan penahanan penyidik oleh penuntut umum ini hanya 30 hari yang diberikan. Beda dengan yang di KUHP. Kalau di KUHP kewenangan penyidik di penahanan pertama 20 hari, perpanjangannya 40 hari. Ya, kalau di kan acara jinayah itu 30 hari. Ya, nanti sama-sama dibaca, mungkin sama-sama saling mengingatkan ya. Kalau kemudian penuntutan itu hanya boleh berwenang melakukan penahanan selama 15 hari. Di KUHP, kalau KUHP perkara biasa itu 20 hari. Perpanjangan 25, nah di KUHP perpanjangan 30. Ya, itu pembeda-pembedanya. Kemudian pemeriksaan di sidang pengadilan itu 20 hari, 40 hari, 60 hari. Kemudian pelaksanaan ukubat 20 hari. Pemeriksaan di tingkat banding 20 hari, perpanjangan 30 hari. Totalnya 50 hari. Nah, yang menjadi persoalan ini yang di Mahkamah Agung ya, kasasi, karena di perkara jenayah yang dikirim oleh Mahkamah Syariah yang notabene adalah pengadilan agama itu masuk ke kamar agama. Itu di Mahkamah Agung, kamar agama sampai sekarang masih kesulitan untuk melakukan perpanjangan penahanan terdakwa. Makanya sering sekali rekan-rekan melihat perkara kasasi yang di kanun jenayah itu orangnya sudah di luar penahanan karena tidak mendapat perpanjangan dari Mahkamah Agung. Ya, ini permasalahan yang perlu pembicaraan di tingkat pimpinan tinggi agar ada instrumen yang disiapkan supaya kasasi ini terakomodir. Nanti mungkin rekan-rekan yang saya belum tahu perkembangan sekarang, mungkin rekan-rekan ada pengalaman yang sudah bisa diberikan perpanjangan kasasi, penahanan di tingkat kasasi, nanti bisa sharing ya, kita berbagi pengalaman. Tapi yang terakhir saya menjadi kasipidum di Nagan Raya tahun 2021 itu belum ada. Ya, mungkin nanti ada rekan-rekan yang punya pengalaman, kita bisa sharing. Pengalaman seperti ini, nah, pasti rekan-rekan paralegal, kalau klien kita lepas tidak ada perpanjangan, ya pasti teman-teman ya pasti diam saja kan, ataupun malah senang. Nah, tapi ini konteksnya bukan persoalan senang tidak senang. Memang Mahkamah Agung, Kamar Agama Mahkamah Agung belum punya instrumen ya untuk ini. Ada pengecualian yang bisa dilihat nanti di pasal 29 ya, pengecualian penahanan. Dikecualikan dalam jangka waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap terdakwa, tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan dan tidak dapat dihindar karena tersangka dan terdakwa menderita gangguan fisik atau mental berat yang dibuktikan dengan surat dokter. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan hukuman cambuk 40 kali atau 800 gram emas murni atau penjara 40 bulan.
Jadi ini dalam keadaan tertentu ya, nanti rekan-rekan bisa lihat di pasal 229 ya. Ini pertimbangan yang bisa dilakukan. Nah, ini tidak ada di KUHP ya. Rekan-rekan paralegal bisa mengingatkan nanti ini ada pengecualian ini, ada pengecualian orang-orang yang demikian ya. Selama ini di KUHP tidak ada rincian seperti ini. Dalam kanun jenayah bagus ini sudah ada dan bisa kita ajukan sebagai masukan nanti di saat perubahan RUU KUHP. Jadi perpanjangan penahanan yang di atas tersebut paling lama 30 hari. Dalam hal penahanan masih diperlukan maka diperpanjang lagi. Jadi ada ekstra nanti. Untuk perkara-perkara yang hukuman cambuk 40 kali itu bisa ekstra perpanjangan penahanan tambahan. Kemudian pengecualian juga ada di pasal 9. Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan laporan, pemeriksaan singkat, penyidik dan ini kewenangan ya. Ketentuan mengenai perpanjangan penahanan plus ini saya tidak berlaku untuk jarimah yang hukuman penjara paling lama 12 bulan atau hukuman lain yang disetarakan. Maaf, Pak, hilang suaranya. Sepertinya ada terjadi kendala jaringan dari Pak Satria Ferry. Kita tunggu ya sebentar ya. Mohon maaf rekan-rekan sekalian, jaringan di tempat saya ada gangguan. Saya tidak full screen saja biar tidak makan banyak bandwidth. Jadi ini jika disandingkan ya, jika disandingkan penahanan ditambah dengan penahanan plus, kemudian terhadap jangka waktu penahanan hukuman yang 12 bulan ya, di atas 12 bulan, ini ada di pasal 30, bisa dilihat penyidikannya 15 hari, penuntutannya 5 hari, pemeriksaannya di pengadilan pertama, kemudian tingkat banding 20 hari. Ini bisa dibaca lah. Kemudian mengenai Mahkamah Syariah Kabupaten, ini diatur di pasal 90, Mahkamah Syariah Kabupaten. Nah, untuk koneksitas ada di pasal 5, pasal 94, dan pasal 129. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk koneksitas ini masih menjadi pembahasan sensitif ya. Terakhir ada diupayakan pertemuan ya oleh Aspidum. Nah, ke depan nanti sudah ada Aspidmil ya. Untuk penyidikan perkara jarimah ini harus dibentuk tim penyidik dari penyidik dan penyidik polisi militer yang berwenang mengadili memeriksa melakukan penyidikan perkara koneksitas ya. Nanti ini
belum pernah dijalankan, masih menunggu keputusan bersama. Hal yang membuat belum pernah jalankan ini barangkali kita belum cukup instrumen ya saat ini, instrumen untuk memayungi perkara-perkara koneksitas. Karena biasanya perkara koneksitas ini dilakukan bersama pendidikan sipil dan dari polisi militer. Nah, ketentuan tertangkap tangan ada di penjelasan pasal 113. Nanti rekan-rekan bisa baca tertangkap tangan melakukan jarimah ya beberapanya. Jadi tertangkapnya seseorang waktu melakukan pidana atau dengan segera sesudah pidana dilaksanakan atau kemudian diserukan oleh khalayak ramai atau apabila saat kemudian ditemukan benda yang diduga keras melakukan pidana. Secara umum pengertiannya sama dengan tertangkap tangan pada umumnya. Khusus poin yang diserukan khalayak ramai ini biasanya kan ada penggerebekan yang dilakukan oleh warga biasanya ya. Warga sering melakukan penangkapan tangan. Kemudian pasal 19 ayat 2 juga memberi pengertian ini. Kemudian tertangkap tangan juga diatur dalam pasal 46. Ini tidak kelihatan. Pasal 41, pasal 46, pasal 105 ayat 2. Jadi ini parameter-parameter yang nanti rekan-rekan paralegal saat memastikan hak-hak klien itu terpenuhi atau tidak di dalam ketentuan tertangkap tangan bisa menggunakan instrumen ini ya. Ini harus dipakai ya menjadi dasar hukum dalam membuat eksepsi ataupun dalam membuat bantahan. Selain itu masih tertangkap tangan juga diatur dalam pasal 113 ayat 1, pasal 207. Nah, mengenai ganti rugi selanjutnya penggabungan perkara ini sama seperti KUHP. Untuk modul pra penuntutan itu masih selain pandang ya. Modul pra penuntutan dasar hukumnya diatur di pasal 15, pasal 11, 112, 134, 135. Kemudian di sana ada kewenangan dari penuntut umum untuk memeriksa kelengkapan formil dan material. Ini sama dengan yang diatur KUHP, hanya beda letak pasalnya sama. Kemudian pengembalian berkas perkara juga sama seperti diatur KUHP, hanya beda letak pasal. Pemeriksaan tambahan juga sama, pemeriksaan berkas hasil penyelidikan juga sama, rencana surat dakwaan. Jadi ini yang menarik dalam hukum acara pidana, ada kekhususan dalam penyelesaian perkara jenayah tanpa proses penyidikan dan penuntutan. Ya, ini yang seingat saya belum pernah dijalankan. Ya, kekhususan ini saya pikir paralegal ini perlu mendalami. Nanti kalau ada kesempatan lain insya Allah kita agendakan khusus pendalaman ini, kita undang ahli kanun jenayah. Ya, jadi apa yang membuat ini belum dilaksanakan, saya pikir perlu persamaan persepsi antara penegak hukum untuk menjalankan ini. Jadi kita tahu bahwa dalam kanun jenayah itu ada beberapa klasifikasi jarimah ya, diantaranya kamar, mesil, karwat, kemudian ikhtilat, zina, perkosaan, kazaf, liwat, dan musakahah. Ya, ini semua sudah diatur. Jadi yang menjadi kekhususan ini ada mekanisme pengakuan melakukan ikhtilat. Ya, ikhtilat ini jika seseorang mengaku telah melakukan jarimah ikhtilat secara terbuka, secara lisan, perlu dianggap melakukan jarimah ikhtilat, itu dia datang ke penyidik. Penyidik hanya membuktikan pengakuan, ya. Dia hanya mencatat pengakuannya itu. Jadi acaranya penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa dia melakukan jarimah ikhtilat. Ya. Kemudian penyidik ini langsung melimpahkan seperti hukum acara pemeriksaan cepat. Ya, ini mekanisme baru. Kemudian di sana
Ini di proses suratnya ya. Jadi hukum acaranya hakim jatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1. Yang saya ketahui ini belum pernah terjadi ya, belum pernah diterapkan. Nah, semoga nanti di tengah setelah ada pengaduan pelatihan ini ada yang mendalami mekanisme pengakuan ikhtilat sebagaimana diatur dalam pasal 28 ya, supaya ada yang mempraktekkan. Kemudian untuk menuduh orang melakukan ikhtilat, ini ada mekanismenya di pasal 30. Ada bagaimana seseorang dengan sengaja menuduh atau yang tidak sanggup membuktikan tuduhannya. Nah, itu akan dibuat dengan takzir cambuk 30 kali. Kalau ikhtilat tadi itu hukuman cambuknya paling banyak 30 kali, denda 300 gram atau penjara paling lama 30 bulan ya. Untuk yang menuduh ikhtilat, kalau dia tidak sanggup membuktikan juga akan dicambuk 30 kali, denda 300 gram sama dengan yang dituduh ya. Kalau mengulangi lagi, mengulangi menuduh melakukan ikhtilat itu akan dicambuk 45 kali dan atau denda 450 gram emas murni dan penjara paling lama 45 bulan ya. Orang yang dituduh juga melakukan ikhtilat dapat membuat pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan ikhtilat. Gitu ya. Maka yang dituduh itu akan dihukum seperti ini. Seperti pasal 28 ya. Kemudian ada mekanisme pengakuan telah melakukan perbuatan zina. Ya, ini juga jadi kalau ada khalwat atau ikhtilat, perkara khalwat atau ikhtilat mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya permohonan untuk dijatuhi hukuman zina untuk dirinya saja ya. Jadi untuk dirinya saja. Seperti beberapa waktu lalu kita mendengar ada seorang pasangan yang perempuannya dihukum 100 kali cambuk. Kemudian ini acara pemeriksaan hakim mempelajari berita acara kemudian meneruskan atau mencabutnya. Maka dia akan disumpah, hakim akan menjatuhi hukuman 100 tahun. Jadi mekanisme melakukan zina ini kalau kita baca pasal 37, 38 ini dia bisa datang kepada penyidik dan atau penuntut umum. Ya. Jadi pengakuan ya beda. Ini alat bukti tambahan yang diatur khusus dalam kanun acara jenayah, beda dengan hukum acara biasa. Ya, alat buktinya ada 5, tidak termasuk pengakuan. Kalau di sini ada pengakuan. Ya, pengakuan menjadi salah satu hukum acara, salah satu alat bukti. Kemudian jika hakim hukum acaranya, hakim mempelajari berita acara dan bertanya, meneruskan atau mencabutnya. Jadi beberapa waktu lalu saya bertanya kepada Aspidum ya, bagaimana kalau ada yang melakukan ini, dia langsung datang kepada penyidik atau penuntut umum. Kalau dia datang kepada penyidik, dia buat BAP. Nah, baru dilimpahkan kepada hakim, kemudian langsung diputus. Nah, beberapa mekanisme ini perlu pembahasan bersama, karena ada beberapa kalangan mengatakan ini tidak perlu melalui proses penyidikan. Nah, kalau dia datang ke penuntut umum. Nah, jadi karena belum ada kesepahaman, makanya belum ada yang menjalankan. Nah, kemudian saya pikir ini menjadi tugas dan inisiasi bagus nanti bagi para legal yang mengikuti ini bisa mendalami ketentuan mengenai ini. Kemudian ada mekanisme melakukan pengakuan telah melakukan zina sebagaimana di pasal 40. Kalau tadi mekanisme telah melakukan zina kepada penyidik atau penuntut umum menurut pasal 37, 38, 39. Nah, ini ada mekanisme pengakuan telah melakukan zina kepada hakim. Nah, ini yang tidak melalui proses penyidikan dan penuntutan. Ya. Jadi orang datang membuat permohonan kepada hakim, hakim mencatat. Ya, dia perlu menyebut identitas pemohon secara lengkap, tidak perlu menyebut tempat dan waktu kejadian. Nah, hanya berlaku untuk diri pemohon. Ya, terserah pasangannya tidak mau mengaku atau enggak. Ya, hakim telah menerima permohonan tersebut, memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang. Kemudian disidang. Jadi di dalam posisi
melakukan mekanisme pengakuan telah melakukan zina yang ada di dalam pasal 40 Kanun Jinayah, Kanun Acara Jinayah ini penuntut umum mendapatkan pemberitahuan dari hakim tentang hari sidang atas ada pelaku jarimah zina yang menghadap kepada hakim, ya, di pasal 40. Dalam persidangan juga hakim akan meminta pemohon untuk mengulang permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah, ya. Selanjutnya hakim membuat penetapan untuk dicambuk 100 kali. Kemudian ada mekanisme pengakuan diperkosa di pasal 52. Kemudian versusnya ini yang dituduh melakukan perkosaan pasal 55. Jadi rekan-rekan bisa lihat. Jadi ada orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik dengan penyertaan alat bukti. Nah, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan. Kalau ini harus ada penyelidikan. Nah, yang mengaku diperkosa. Kemudian penyidik meneruskan perkara kepada hakim. Apabila kedua-duanya bersumpah, maka kedua-duanya dapat dibebaskan dari hukuman. Nah, ini ada mekanisme yang berbeda. Ya, nanti ketentuan mengenai apabila dia bersumpah maka akan dibebaskan dari hukuman. Nah, sumpahnya juga ada syarat-syaratnya. Nanti rekan-rekan paralegal bisa mendalami lagi di pasal 52 dan 55. Kemudian bagi yang dituduh, setiap orang yang dituduh telah melakukan perkosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak memperkosa. Ya, kecuali dalam proses penyelidikan terbukti, ya. Kalau yang nggak terbukti maka dia akan bersumpah. Ini yang berbeda dengan hukum acara pidana biasa. Ada alat bukti sumpah yang bisa menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Jadi sumpah yang dalam alat bukti sumpah ini diucapkan sebanyak 5 kali. Ya. Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan dia tidak melakukan pemerkosaan atas tuduhan yang ditimpa kepadanya adalah dusta. Kemudian sumpah kelima dia menyatakan bahwa rela menerima laknat dari Allah apabila dia berdusta dengan sumpahnya. Kemudian ini sumpahnya udah saya rincikan yang nanti bisa dibaca. Sumpahnya ada diatur dalam pasal 53. Ya, sumpah yang pertama bagaimana? Sumpah pertama sampai keempat bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh. Kemudian yang kelima, bahwa sumpah kelima bahwa dia rela menerima laknat apabila dia berdusta atas tuduhannya. Ya, saya pikir kanun acara jenayah ini sungguh komprehensif, ya, sudah lengkap dan bagus mengatur beberapa hukum acara. Cuma sayangnya belum beberapa dan bahkan saya yakin saya belum dengar sudah dilaksanakan, ya, sampai saat ini belum ada. Yang sering dilaksanakan itu perkara-perkara yang tertangkap, ya, bukan yang ada orang yang mengaku. Ada beberapa dulu saya pernah dengar mengaku, tapi mengaku zina kalau saya tidak salah itu sempat di Aceh Besar. Nanti kita bisa pelajari lagi. Kemudian mengenai kazaf atau yang mengaku diperkosa juga pasal 54 ini sudah dibahas sebelumnya di atas, versus pasal ini yang diapit antara pasal 52 dan 55, ya, pasal 54. Setelah di depan hakim tidak bersedia disumpah, dia dianggap terbukti melakukan kazaf. Jadi kalau ada orang yang dituduh yang mengaku diperkosa tapi tidak mau bersumpah, maka akan diancam dengan hukuman cambuk. Jadi kazaf yang diatur dalam pasal 57 ini setiap orang dengan sengaja melakukan kazaf diancam hukuman hudud cambuk 80 kali. Kemudian orang yang mengulanginya akan dihudud cambuk 80 kali tambah dengan ubat takzir denda paling banyak 400 gram, ya, kalau diulangi lagi. Mekanisme menuduh kazaf. Nah, ini yang berbeda dengan KUHP, ada menuduh kazaf, ya, tidak hanya kazaf itu diancam pidana pelakunya kalau diketahui penyidik ataupun diketahui khalayak ramah, tapi juga ada orang menuduh kazaf pasangannya, ya, menuduh melakukan perbuatan zina misalnya. Jadi dalam hal suami menuduh pasangannya melakukan perbuatan zina dapat mengajukan pengaduan kepada hakim, ya, dia langsung datang ke hakim. Nah, kemudian dia bersumpah sebanyak 5 kali, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat 1. Kemudian sama seperti sumpah
di atas tadi, sumpah pertama sampai sumpah keempat, penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istrinya dan suaminya atau suaminya melakukan zina. Itu diatur dalam pasal 60 ayat 2. Kemudian sumpah kelima yang terakhir dia menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat dari Allah di dunia dan di akhirat apabila dia telah berdusta dengan sumpahnya. Pasal 60 ayat 3 dan 4. Kemudian lanjutan kazaf di pasal 61 dan 62, apabila suami dan istri yang telah menuduh pasangan melakukan zina tidak bersedia melakukan sumpah, maka dia akan dijatuhi hukuman kazaf, uqbat kazaf, ya. Suami atau istri yang dituduh dapat mengikuti prosedur yang sama, bersumpah menyatakan bahwa tuduhan pasangan tidak benar. Ya, ini sama mekanisme baik suami maupun istri. Apabila suami dan istri telah bersumpah, saling bersumpah, keduanya akan dibebaskan. Ya, ini diatur pasal 61 dan 62. Ini jadi perhatian kawan-kawan paralegal. Jadi saya anjurkan ya kawan-kawan paralegal nanti untuk beberapa pasal ini yang kekhususan ini nanti ada pendidikan khusus membahas tata cara pengajuan pengakuan. Nah, itu belum, karena belum ada di kanun acara, nanti bisa diusulkan untuk pendidikan ini supaya ada penerapannya, ya. Ada penerapannya dan bisa dibimbing masyarakat yang ingin mengajukan pengakuan, itu dibimbing, nanti sudah ada form. Saya sangat antusias di paralegal yang mengikuti pendidikan dari IARA. Yang pertama mempraktekkan hukum acara ini. Saya akan sangat berbangga ya kalau ada yang mau terjun. Nah, kemudian penyelesaian lebih lanjut mengenai gugatan perdata ke Mahkamah Syariah. Jadi ini diatur di ujung pasal 62. Mengenai penuntutan dan perkara di persidangan, saya pikir sama ya, seperti perkara-perkara pada umumnya, sama. Kawan-kawan bisa lihat ketentuan mengenai mengesampingkan perkara, penuntutan, pembacaan dakwaan, proses pra penuntutan ini sama ya, ini modul-modul sama, pemanggilan sama. Jadi prinsip pembuktian sama, prinsip pembuktian yang diatur dalam kanun sama, pembuktian dalam kanun acara jenayah. Ini yang membedakan kanun acara jenayah dengan kanun biasa. Jadi ada keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, ada pengakuan. Ya. Kalau di hukum acara pidana, keterangan terdakwa aja. Nah, ini ada pengakuan. Nah, pengakuan sebagaimana saya uraikan tadi di atas ya. Pengakuan menjadi salah satu alat bukti yang diakui menjadi salah satu dasar dari hakim menjatuhkan pidana. Ya. Kalau acara pemeriksaannya sama, ada pemeriksaan biasa, singkat dan cepat, tata tertib persidangan secara umum sama, putusannya secara umum sama, jenis putusan sama, kemudian jenis pemidanaan ada 2, hudud dan takzir. Uqbat utama itu cambuk, denda, penjara, restitusi. Uqbat takzir tambahan, pembinaan oleh negara, restitusi orang tua, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial. Kemudian mengenai upaya hukum secara umum sama ya, ada upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa. Ini sebagaimana diatur dalam KUHAP, juga ada kanun acara jenayah itu sama ya. Ada upaya hukum biasa. Kemudian pelaksanaan putusan, nah ini sebagaimana diatur dalam beberapa pergub ya, Pergub 8 tahun 2015 juga sama. Pelaksanaan putusan ini diatur dalam pasal 247. Nah, aturan pelaksanaannya diatur dalam pergub. Mengenai pendanaan, Pergub 5 tahun 2018 tadi ya. Pendanaan ini berdasarkan dari pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Ini yang melakukan pendanaan untuk proses pelaksanaan hukum acara. Dan sebagaimana pasal 127 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Ini memang isi dari pasal 284 demikian ya. Kemudian tata cara pengalokasian dana sumber daya lain ini diatur dalam pergub. Ini termasuk tata laksana eksekusi juga ada di
restitusi, eksekusi, kompensasi ada di Pergub nomor 5 tahun 2018. Jadi saya kira demikian pemaparan, agak sedikit saya percepat ya, bukan saya percepat sebenarnya ya. Ada beberapa hal yang mirip dengan hukum acara jenayah dengan KUHP. Jadi makanya saya skip. Tapi yang menjadi porsi saya adalah apa hal-hal khusus yang membedakan kanun acara jenayah dengan kanun Aceh. Demikian paparan singkat saya. Saya kembalikan kepada Pak Syarifudin. Saya sudah dapat bel lagi nih. Semoga bukan saya yang dipanggil. Terima kasih Pak. Saya kembalikan dulu. Nanti kalau tiba-tiba saya meninggalkan sebentar, mohon maaf sekali ya. Iya. Kalau tiba-tiba harus saya tinggalkan. Terima kasih. Ini masih bisa. Silakan dilanjut dulu Pak Syarifudin. Terima kasih. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Satria atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa tadi tentang hukum acara jinayat. Nah, hari ini kita sudah dapat dua ilmu. Yang kemarin kita belajar tentang hukum acara pidana, hari ini kita belajar tentang hukum acara jinayat ini. Ini sangat menarik dan sangat luar biasa nih bagi rekan-rekan dari yang mengikuti pendidikan paralegal. Nah, untuk memantapkan lagi, maka di sesi ini saya buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama, kita buka 3 penanya ini. Silakan saya berikan kesempatan untuk para Bapak Ibu dan rekan untuk menanyakan terkait tentang hukum acara jinayat. Silakan. Oke, Pak Umar, silakan Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Umar. Salam kenal Pak Umar. Siap Pak, sering juga ke Kajati Pak. Cuman sama Bapak nggak jumpa mungkin Pak. Ini Pak, dari pembahasan yang tadi Bapak sangat-sangat menarik. Apalagi kita ini ya, kita barengin yang kemarin itu masalah pidana dengan jinayat yang sekarang. Ada poin yang mungkin yang belum dilaksanakan itu yang sangat menarik. Sebetulnya dengan pelaksanaan poin-poin yang tersebut yang belum dilaksanakan karena belum ada keputusan bersama itu, dalam poin-poin tersebut sebetulnya sangat erat hukum Islamnya di situ, Pak. Yang ingin kita tanyakan, sampai sekarang kendalanya di mana, Pak? Kalau kita melihat kendala yang lain juga ada, Pak, ya, untuk pelaksanaan acara Islam itu sendiri, akan biaya operasional, biaya itu yang mungkin kurang perhatian, entah kenapa. Tapi yang menyangkut dengan mulai dari pasal 40 tadi, Pak, yang menyangkut dengan hal yang sangat memang masalah pembinaan segala macam dan pengakuan itu, sebetulnya itu sudah sangat-sangat penting sekali dilaksanakan karena dalam aturan agama juga begitu, Pak, ya. Begitu sehingga ada yang merasa tidak dirugikan dan merasa tidak dimenangkan. Itu kendalanya sampai sekarang pembahasannya terkendala sampai belum bisa dilaksanakan. Itu kira-kira gimana, Pak, ya? Di mana, Pak, ya? Kita ingin tahu juga apa persoalan yang utamanya, Pak, ya. Mungkin nanti kami juga bisa memperdalam lagi ilmunya sehingga hal-hal yang menjadi kendala sekarang mungkin nanti bisa ada ini ya pelaksanaannya ke depan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Umar atas pertanyaan luar biasa nih Pak Satria. Luar biasa, ini kelihatan orang-orang kritis ini. Iya betul Pak Satria. Jadi mau dijawab langsung Pak Satria? Iya, biar mumpung silakan, masih Pak. hangat ini, mumpung masih hangat. Untuk pertanyaan Pak Umar ini beberapa kendala atau problematika yang terjadi dalam penerapannya. Jadi ada beberapa kendala, misal ini langsung saya bagi ya. Saya bagi problematika di penuntutan, misalnya karena kita jaksa kan melihat problematika penuntutan. Yang pertama terkait belum seragamnya pemahaman antar penegak hukum dalam menerapkan kanun acara, ya. Contohnya dalam perkara pelecehan seksual, perkosaan terhadap anak. Jadi ada yang masih berpendapat ini kita harus menerapkan hukum peradilan anak, undang-undang perlindungan anak, karena di sana ada kekhususan. Satu, hakimnya harus hakim anak, kemudian penyidiknya harus penyidik perkara anak, jaksanya harus jaksa yang sudah mengikuti pendidikan anak. Ada beberapa kekhususan. Kemudian
ada kelemahan di itu penanganan terhadap pelecehan seksual anak ini tidak menampu hukumannya dianggap rendah. Padahal ada hukuman penjara di sana yang juga tinggi. Nanti akan saya tampilkan slide lain ya mengenai hukum. Itu sebenarnya sama-sama tinggi hukumannya. Bahkan kalau dikonversi hukuman jumlah bulan ke tahunnya, ancaman pidana di dalam undang-undang peradilan anak ini di depan ada nggak ya? Nanti di depan lah. Nah, itu sebenarnya tinggi juga. Nah, tapi karena tadi masalah keberlakuan ya, masalah legalitas dari apakah pakai undang-undang peradilan anak ataupun pakai kanun anak, gitu, kanun acara jinayah itu. Jadi kanun 6 2014 ini masih jadi perdebatan. Nah, kemudian dibentuklah forum bersama saat itu ya, termasuk ini baru satu persoalan ya, di bawah ada beberapa. Sampai sekarang penandatanganan forum bersama itu belum ada, Pak. Jadi mestinya dengan ada itu bisa seragam semua. Jadi ada kabupaten yang Polresnya mengajukan peradilan anak, kejaksaan melimpah ke pengadilan negeri. Tapi kalau Polres menyidik dengan kanun itu menyimpang ke Mahkamah Syariah. Jadi mestinya ada konsistensi. Ada data yang bisa saya perbandingkan, ini khusus material ya. Ada data paparan dari Diskrimum Polri. Ada perkara yang dilimpah ke Mahkamah Syariah, ada yang ke pengadilan. Padahal objeknya sama-sama perkosaan terjadi di seluruh Aceh. Jadi ini mestinya tidak begini ya. Jadi disparitas dalam penegakan hukum. Tapi makin ke depan, Pak, kita mantapkan bahwa seharusnya kita menggunakan kanun Aceh. Ya. Di tengah ada kalau ada kelemahan itu kita perbaiki karena kompetensi penegakan kanun Aceh ini di Aceh sudah sangat jelas. Nah, ruang eksepsi atau ruang prapit ini menjadi terbuka kalau masalah kompetensi digugat oleh paralegal. Ini paralegal lagi peluang ini. Ya, kalau ada perkara dilimpah sudah diatur dalam kanun Aceh tapi dilimpah menggunakan peradilan anak, itu bisa dieksepsi. Contohnya pernah terjadi di Biren ya. Perkara yang perkara di Biren dieksepsi, akhirnya dikembalikan majelis hakim, kemudian disidik kembali menggunakan kanun Aceh, dilimpah ke Mahkamah Syariah. Nah, nanti bisa sama-sama carilah. Ini pengalaman ya. Harusnya sudah ada putusan bersama Forkopimda. Ini permasalahan pertama, belum seragamnya pemahaman penegak hukum dalam menerapkan kanun Aceh. Nah, kemudian terkait koneksitas juga belum mau pembentukan kanun perkara koneksitas. Nah, mestinya padahal sudah diatur di pasal 94 sampai 96. Nanti bisa dilihat ini kalau dilakukan bersama-sama bisa menentukan. Tapi sampai saat ini itu belum ada perkara yang dikoneksitaskan. Sipilnya diproses ke Mahkamah Syariah, TNI-nya tetap di peradilan militer. Padahal kanun itu sudah mengatur bisa dia diadili di peradilan militer. Gitu. Pasalnya sudah ada. Nah, makanya yang hal-hal seperti ini kan masih sensitif, perlu pembahasan bersama. Termasuk sudah diajukan dalam forum bersama yang saya cerita tadi. Kemudian perbuatan perbarengan dalam perbuatan jarimah. Itu diatur dalam pasal 65 yang mengatur bahwa pelaku jarimah melakukan lebih dari satu perbuatan yang tidak sejenis akan dikenakan hukuman masing-masing jarimah. Nah, kanun Aceh tidak mengatur cara bagaimana penyatuan terhadap tersangka terdakwa yang melakukan jarimah yang sejenis. Jadi di dalam KUHP itu ada pasal 665, ada perbarengan, ada konkursus realis, ada konkursus idealis. Ya, di sini tidak ada. Ini menjadi kendala juga. Kemudian percobaan pelaku jarimah. Nah, percobaan di dalam kanun nomor 6 2014, percobaan melakukan jarimah di pasal 22, sementara jarimah misalnya perkosaan tidak ada pasal mengatur jarimah tidak selesai. Ya, jadi perkosaan tidak ada percobaan. Ya, padahal sering sekali perkosaan itu tidak selesai. Jadi perlu adanya pencantuman percobaan dan ketentuan umum supaya apa istilahnya
ada jarimah yang tidak sesuai, istilah gini Pak. Masa kita harus dosa dulu kan, diperkosa dulu Pak ya, diperkosa dulu baru terbukti orang mau berarti kan dosa dulu Pak. Gimana yang mau nangkap itu kan nonton dulu berarti Pak, dosa juga Pak. Nah ini perlu pemahaman yang sama ya. Dalam hukum pidana kan kalau tidak terbukti kita tidak bisa dakwakan orang, kita nggak bisa sidik orang. Tapi kalau percobaan tidak dicantumkan dalam pasal itu, mestinya sudah bisa dihukum, dia sudah berdua-duaan tempat sepi. Nah, tapi khusus perkosaan tidak ada. Nah, nanti bisa kita sama-sama inilah. Perkara-perkara lain yang bersepi-sepi berdua-duaan ada, tapi untuk perkosaan nggak ada percobaan. Nah, akhirnya akan dihukum ringan. Nah, meledaklah di media. Wah, kenapa ini perkara ini dihukum begini? Padahal belum terjadi ya. Dari sisi hukum pidana harus ada penguatan ya. Karena kacamata penegak hukum kita para legal kuat yuridisnya dulu. Kalau yuridisnya tidak terbukti dibawa kemanapun nggak akan bisa. Walaupun media menyerang ya. Tapi inilah keadaan ya. Harus ada revisi. Ini diajukan oleh Kejari Singkil kemudian melakukan pengakuan melakukan jarimah. Ini dalam ketentuan pasal 1 angka 33. Permohonan jatuh hukum diatur dalam hukum acara perlu dilengkapi dengan format administrasi penanganan yang belum ada sampai sekarang Pak. Jadi perlu sama-sama ini. Ya. Jadi sudah dalam undang-undang dalam kanunnya sudah diatur ketentuan. Tapi begitu ada orang datang ke instansi penyidik yang pengakuan, instansi penuntut umum ataupun instansi, kalau penyidik bisalah buat formatnya buat laporan pengaduan, tapi yang ke hakim tadi misalnya itu belum ada Pak, belum ada formatnya. Jadi perlu pemikiran bersama dan sosialisasi bersama. Dan ini forum ini sudah dibahas, tapi belum disepakati. Ya. Kemudian restitusi terhadap anak ini materi yang diadakan beberapa waktu lalu. Ini mohon maaf sekali ini saya harus tutup ini. Tapi kira-kira demikian Pak Umar ya, penjelasan singkat. Saya harus dipanggil ke dalam nih, mohon maaf sekali. Oke Pak, ini kita closing terus Pak. Boleh. Pak Satria kita closing ya, terus. Mohon maaf sekali, saya ingin ada waktu lain lah ya. Oke. Saya sangat antusias ini. Ya, terima kasih Pak Umar, Pak Saripudin dan rekan-rekan yang lain ya. Mohon maaf dan saya harus ikuti pimpinan sebentar ya.